Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hartati dari bagian promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan dalam acara S3K Seminggu Sehatmu Kebahagiaan. Sebelum acara kita mulai, yaitu sesuai dengan janji saya kemarin bahwa dalam rangkaian Hari Jantung Sedunia yang sebenarnya nanti tepatnya tanggal 29 September 2020. Nah, dalam rangkaiannya, ya, hari ini saya ditemani oleh spesialis jantung RSUD Al-Ihsan. Ya, kemarin saya ditemani Dokter Reza, Dokter Dendi. Hari ini saya ditemani oleh Dokter Ahmad. Ya, nah, apa sih temanya? Tentunya tidak kalah menarik dengan tema-tema sebelumnya. Kalau sebelumnya pada hari pertama dalam rangkaian Hari Jantung Dunia kita membahas tentang kaki mus bebas varises, dan kemarin bagaimana atau apa yang terjadi kalau pembuluh darah jantung kita mampet. Hari ini tentunya lebih penasaran lagi, yaitu tentang detak jantung kita, ya, bikin galau. Ternyata yang bikin galau tidak hanya kalau kita menunggu pacar, tetapi kalau jantung kita detak lebih galau lagi, ya Dok ya. Jangan khawatir, nanti kita bahas ya. Judulnya menarik sekali Bu ya. Baik Dokter, sebelum kita mulai kita akan sapa dulu ya Dok ya untuk seluruh audiens kita yang sudah gabung dengan IG Live RSUD Al-Ihsan dan juga untuk seluruh karyawan RSUD Al-Ihsan. Tentunya berilah selalu ya pelanggan kita, ya orang-orang sekitar kita dengan senyuman dan yang terindah, ya, dan berikan layanan yang terbaik yang ramah dan ikhlas. Baik, untuk selanjutnya ya, saya akan serahkan untuk narasumber kita hari ini. Beliau akan langsung berkenalan dengan untuk audiens kita yang sudah bergabung dengan IG Live RSUD Al-Ihsan. Dan perlu saya informasikan bahwa acara talkshow ini interaktif. Jadi bagi ID yang sudah bergabung dengan IG Live RSUD Al-Ihsan, jika ada pertanyaan silahkan cek di Instagram kita dan insya Allah kita akan langsung menjawab pertanyaan dari audiens. Ya, baik. Selanjutnya kami silakan untuk Dokter Ahmad langsung memperkenalkan dan langsung kita bahas ya untuk tema hari ini, yaitu detak jantung kita bikin galau, ya Dok ya. Silakan Dokter. Perkenalan dulu, karena kalau tidak kenal berarti tidak sayang Dok. Karena kita ditonton seluruh warga atau masyarakat, bahkan ini nasional Dok. Iya Dok, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayatullah. Saya salah satu dokter spesialis jantung yang berpraktek di Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan ini. Sesuai bahasan tadi ya, rencana kita hari ini sih kita akan bahas tentang jantung yang dagdikduk gitu ya. Oke, saya kira mungkin harus dimulai dari ini ya. Apa sih yang dimaksud dagdikduk jantung itu Bu ya? Betul ya? Jadi sebetulnya sih ya dagdikduk jantung berdebar itu mungkin ya sebetulnya perasaan dada berdebar gitu yang terasa tidak wajar, mengganggu gitu, mengganggu pasien, bisa cepat, dia tidak normal nih. Jadi ya bisa saja jantungnya detaknya lebih cepat dari biasanya, atau lebih lambat dari biasanya, atau bisa terasa kencang, atau tidak teratur. Jadi tidak teratur dari jarak irama jantung satu ke irama jantung lain, atau terkadang ada terasa irama jantung yang terlewat, irama jantung yang terlewat rasanya. Jadi kita sebut mungkin skip beat seperti itu Bu. Nah memang ini sering menakutkan gitu. Makanya itu judulnya malah pasien merasa, waduh ini khawatir saya, jadi galau gitu. Mungkin seperti itu Bu. Nah yang sering ditanyakan pasien sama kita itu, berbahaya tidak sih kelainan dagdikduk jantung itu? Kebanyakannya alhamdulillah tidak berbahaya sebetulnya. Banyaknya tidak berbahaya, tapi ada beberapa kasus yang memang harus dikonsultasikan oleh dokter jantung. Kebanyakan sih bahkan
on off ya, bisa hilang timbul sendirinya gitu. Jadi kebanyakan tidak berbahaya. Nah yang berikutnya mungkin apa ya? Apa mungkin penyebab gitu ya? Ya. Betul ya, mungkin yang sering dibahas apa sih yang bisa menyebabkan darah berdebar, stres gitu Bu. Ya itu tadi mungkin mau ketemu pacar ya, ketemu pacar, ketemu calon mertua mungkin ya. Kalau pasien yang sudah tua katanya tetangga ada yang meninggal. Kalau yang udah sepuh atau waduh warga komplek ada yang kena COVID. Wah itu tuh. Atau warga komplek beli mobil baru dong. Wah itu yang rumput tetangga selalu berhijau Bu ya. Begitu dong. Sehingga kita berdebar gitu ya. Mungkin juga bisa jadi gitu. Jadi stres. Kalau mungkin ujian. Tapi mungkin kalau itu masih bisa dibilang ya respon tubuh normal terhadap keadaan-keadaan yang stres seperti itu. Penyebab lainnya bisa jadi olahraga yang berat. Olahraga yang berat wajar sih berdebar-debar gitu ya. Yang berikutnya demam juga bisa menyebabkan berdebar-debar, dan hal lain yang bisa menyebabkan dagdikduk, konsumsi obat-obatan yang bisa menimbulkan dada berdebar, seperti kadang-kadang obat batuk pilek bisa menyebabkan berdebar selain obat-obat yang bisa menstimulasi yang lain. Yang berikutnya apa lagi Bu ya? Mungkin ini hamil pun sering tuh ya, orang hamil sering merasa berdebar juga. Dan apalagi ya, banyak sih ya, apalagi nih yang lainnya, gangguan hormon tiroid Bu. Iya, gondok. Jadi gangguan kelenjar gondok sering menyebabkan juga perasaan berdebar gitu. Itu mungkin yang bisa dibilang kelainan yang di luar jantung ya. Oh ya, satu lagi makanan. Terkadang makanan ada beberapa yang bisa menstimulus perasaan berdebar dari pasien. Seperti itu sih Bu kelihatannya. Dok, kalau kita bahas tadi ada yang normalnya, ada detiknya itu ternyata ada hubungan dengan jantung. Nah ini untuk membedakannya gimana Dok? Detik-detiknya normal karena lagi nunggu pacar atau ujian, tapi kita nggak tahu, mungkin saat kita menunggu pacar detik-detiknya juga ternyata ada masalah jantung. Nah ini yang membedakannya seperti apa Dok? Gitu ya, jadi dua-duanya muncul. Nah muncul dua-duanya. Nah kira-kira bagaimana Dok itu untuk membedakan, oh iya ini dagdikduk, oh wajar saya lagi nunggu pacar ya kan, atau nunggu dilamar ya Dok ya. Nah ini tuh membedakannya apa Dok dengan masalah jantung Dok? Iya itu. Yang pertama yang kita harus lihat jelas adalah ada keluhan yang menyertai tidak. Kalau berdebarnya disertai sesak nafas atau nyeri dada atau sampai pusing berat, kelayangan gitu, pusing berat, kelayangan berat, ataupun sampai disertai pingsan, tidak sadar. Nah itu harus segera dievaluasi untuk segera ke klinik atau temui dokternya untuk melihat apakah ada kelainan jantung atau tidak. Seperti itu. Jadi ya tanda-tanda tadi bisa dibilang peringatan alarm bahwa ini harus ketemu dokter nih gitu untuk dievaluasi. Dan itu Bu harus juga bisa, saya kira untuk masyarakat umum bagus tuh untuk bisa meraba nadinya sendiri gitu Bu. Karena tadi kan sudah yang disangka oleh dokter bahwa waktu jantung kita dagdikduk itu berpengaruh juga di denyut nadi ya Dok ya. Ada yang cepatnya, ada sedangnya, ada yang lebih lambatnya, ada bahkan yang skip beat tadi ya Dok ya, ada yang hilang gitu ya Dok ya. Nah, kira-kira gimana, bagian mana Dok yang harus kita cek Dok untuk saat kita merasakan jantung kita berdebar? Area mana nih Dok yang harus kita periksa nih? Nadi yang mana nih Dok yang lebih efisien? Yang paling mudahnya untuk kita mendeteksi bahwa itu kita ternyata ada masalah. Baik. Jadi yang biasa kita pegang adalah arteri nadi radialis di tangan ya. Di tangan bisa dipegang oleh jari tangan sebelahnya. Nah dalam jangka waktu 1 menit. 1 menit. Nah yang normalnya itu detak jantung dalam 1 menit antara 60-100 atau 60-90 lah kalau saat istirahat. Jadi 60-90 kali
dalam 1 menit atau 60 sampai 100 kali dalam 1 menit. Kita lihat tuh, kita raba boleh pakai 2 tangan, 3 tangan, 1 jari, 2 jari, 3 jari, nggak ada masalah. Kita lihat jam, kita hitung selama 1 menit dan lihat polanya. Polanya dari detak ke detak, apakah teratur atau tidak, atau ada yang detak yang terlewat. Itu yang mudahnya sih. Seperti itu, dan bisa dilakukan, saya pikir di mana, di rumah ya. Nah dok, kalau ini nanti mungkin ya saat kita membedakan bahwa itu adalah normal debarannya dan iya ini ternyata ada hubungannya dengan jantung. Apakah kondisi dari berdebar-debar atau degduk yang setiap saat bisa kita muncul itu ada hubungan dengan resikonya gitu dok, resiko tinggi bahwa dengan resiko yang kita miliki ternyata kita berpotensi atau berisiko terjadinya tadi gitu ya, degduknya itu gitu dok. Ada nggak risiko-risiko yang memang bisa mempengaruhi bahwa hal itu pasti akan terjadi gitu loh? Terkadang jadi berdebar atau irama jantung atau gangguan irama jantung sebenarnya skopnya luas Bu ya. Dan faktor risikonya ya sebetulnya yang tadi saya sebutkan itu, kalau ada keluhan itu harus segera ke dokter. Dan ada biasanya gini, ada riwayat jantung sebelumnya. Jadi sudah diketahui punya sakit jantung koroner atau misalnya gagal jantung, nah itu lebih hati-hati lagi. Atau yang berikutnya ada riwayat keluarga misalnya meninggal mendadak usia muda gitu ya. Mungkin kita kan sering dengar pesohor-pesohor artis ya, ada yang tiba-tiba meninggal usia muda. Mungkin nanti keluarganya harus lebih hati-hati tuh. Kalau saya berdebar jangan-jangan tuh penyakit yang sama pun ada di saya gitu. Seperti itu sih mudahnya. Jadi faktor risikonya punya sakit jantung dan ada keluhan tadi itu yang berbahaya. Nah itu harus segera ke rumah sakit. Atau detaknya tidak teratur, benar-benar tidak teratur tuh. Deg-deg, kalau tidak teratur sekali, nah itu segera ke rumah sakit karena harus dievaluasi gitu, biar tidak dikira-kira gitu penyakitnya. Seperti itu. Nah, dok, kalau tadi sudah dibahas bahwa banyak yang usia muda akhirnya meninggal mendadak gitu kan. Kemudian ada juga yang tidak ada kok, dia tidak ada riwayat sakit, pulang dari ladang, dari sawah tiba-tiba minta dikerok, kemudian terus langsung meninggal. Nah kayak gitu. Nah kalau ini ada hubungannya nggak dok, misalnya jantung berdebar dengan kematian mendadak gitu dok? Apakah sama? Kalau kemarin kan kita bahas tentang jantung koroner gitu ya, ada keluhan misalnya dari dada terasa tertekan berat, terus dari durasi waktu bisa lebih dari 15 sampai 20 menit gitu ya. Nah kalau untuk jantung yang berdebar-debar ini dok, apa juga bisa menyebabkan kematian mendadak dok? Gitu. Dan kira-kira durasinya ini dok, kalau kita itu apakah sama dengan gangguan seperti kemarin jantung koroner lebih dari 15 sampai 20 menit kejadiannya itu? Tidak seperti jantung koroner seperti itu sih. Tapi ya memang kejadian jantung koroner bisa berbarengan, dan komplikasi jantung koroner yang paling ditakutkan salah satunya adalah gangguan irama jantung gitu. Dan pertanyaan Bu Tati tadi yang pertama, apakah yang bisa meninggal mendadak? Ya bisa. Itu memang pada kebanyakan kasus sebetulnya gangguan irama jantung ini kalau usia muda apalagi ya, kebanyakan jinak-jinak saja. Jadi bahkan seperti ekstrasistol mungkin ya, nanti kita bahas ekstrasistol, itu bisa dibilang penyebabnya kita tidak tahu, itu hanya Tuhan aja yang tahu kenapa mengganggu tapi tidak mematikan gitu. Tapi ada beberapa kasus yang itu tidak bisa meninggal. Nah itu memang biasanya berhubungan kalau usia muda dengan gangguan genetik. Jadi channelopati lah bahasa medisnya. Jadi gangguan saluran ion yang memang bawaan gitu, bawaan. Makanya faktor risiko keluarga, adakah keluarga yang meninggal mendadak, kemudian remaja itu sangat penting gitu. Karena dari situ kita bisa mengarahkan apakah ada suatu penyakit serius nih yang menyebabkan gangguan irama jantungnya ini berpotensi untuk fatal gitu, ataukah yang biasa-biasa aja tuh, yang biasa orang usia muda sering ke poli jantung, kita periksa ternyata tidak apa-apa, atau jangan-jangan kecemasan saja Bu, psikosomatis gitu.
seperti itu. Nah, Dok, nah, kalau untuk membedakan ya Dok, untuk tesnya sendiri ya Dok ya ini, kalau untuk tesnya sendiri untuk membedakan bahwa itu ada debitnya karena psikosomatis dan yang membedakan dengan itu adalah kasus jantung, itu tesnya apa Dok? Apakah cukup dengan meraba nadi itu tadi tidak teratur atau mungkin ada tidak reguler karena ada yang hilang tadi skip beat, ataukah itu aja Dok untuk kita deteksinya, atau mungkin ada tes khusus yang untuk membedakan Harus bahwa dilanjutkan Bu ya, kelihatannya tesnya harus dilanjutkan biar lebih pasti. Memang pemeriksaan yang paling mudah lah yang di rumah sakit akan dikerjakan EKG Bu, elektrokardiogram atau rekam jantung atau sadap jantung lah ya, rekam jantung. Nah dari situ kita bisa melihat banyak hal Bu. Dari situ apakah memang ada gangguan irama jantung saja. Jadi ya salah satu pemeriksaan selain kita periksa fisiknya juga jantungnya, kita dengar apakah ada bocor jantung gitu, ada pembesaran jantung. Satu tool yang menurut saya termasuk penting sekali lah dalam gangguan irama jantung adalah rekam jantung, karena itu bukti objektif. Ini nih bener nih sakit jantung. Jangan-jangan pas pasien merasa berdebar nih Bu, terus kita rekam jantung. Pas saat setelah EKG kita tanya, Pak tadi berdebar nggak Bu? Berdebar tidak saat direkam jantung. Pasiennya bilang, iya saya berdebar. Tapi ternyata di EKG-nya baik-baik saja. Mungkin saja psikosomatis saja, kecemasan saja, seperti itu sih. Baik. Nah, yang tadi kita sudah bahas, kalau untuk yang berdebar atau deg-degnya itu ternyata ke arah jantung, tadi sudah dijelaskan ada penyertanya, ada sesak, ada goyangan ya Dok ya. Kalau psikosomatis mungkin saat di rekam jantung ternyata isinya normal itu. Nah kalau untuk kasus deg-deg ini Dok yang berdebar jantungnya itu, apakah ada grade-nya atau stadium? Kalau misalnya nanti stadium 1, dari hasil nadinya diraba seperti ini, pemeriksaan yang dilakukan adalah cukup dengan raba nadi aja. Nanti ternyata berdebar jantungnya tapi disertai dengan sesak atau ini, nanti tripetnya ini. Nah itu ada nggak grade-grade-nya Dok kita? Tingkatannya gitu Dok? Grade-nya tidak ada, tapi kita harus melihat diagnosis gangguan irama jantungnya apa. Harus dapat dulu apakah gangguan irama jantungnya, karena gangguan irama jantung banyak skopnya, dari yang seperti tadi yang sering ya, kita bahas yang sering mungkin ada atrial fibrilasi yang sering itu tuh, jadi detak jantungnya benar-benar tidak teratur. Nah yang pasien ini harus dibuktikan dengan EKG. Dari situ kalau ada atrial fibrilasi kita harus lihat nih, karena pasien tersebut memiliki resiko tinggi stroke, kita harus treat itunya. Mungkin perlu pengencer darah untuk mencegah stroke-nya, misalnya itu atrial fibrilasi. Yang lain ada juga SVT mungkin yang sering Bu, SVT yang bebarannya kencang sekali tuh Bu, sampai bisa lebih dari 150 kali menit, detak per menit, padahal pasiennya lagi diem-diem saja gitu. Nah itu treatmentnya ya dengan obat-obatan, bahkan nanti ada yang namanya tindakan ablasi. Nah yang sering itu yang muda tuh tadi Bu, yang ekstrasistol itu tuh, yang orang muda tuh. Ya kita lihat seberapa banyak ekstrasistolnya muncul, seberapa mengganggunya. Nah mungkin diperlukan pemeriksaan yang lain Bu, seperti Holter Bu. Ya Holter. Kalau di Alisan sudah ada Dok untuk semacam tes untuk mendeteksi hal ini tuh ada nggak Dok? Ada. Kita punya modalitas EKG, kita juga ada Holter tuh yang kita bicarakan. Holter monitoring itu unik nih, jadi dia pemeriksaannya seperti pager, mungkin bukan pager ya, HP kecil lah ya. Iya, jadi rekam jantung dalam 24 jam, dibawa pulang ke rumah, nanti ditempel-tempel di sini EKG-nya, ada nanti perekamnya, disimpan, dia bawa ke rumah, beraktivitas pasien seperti biasa selama 24 jam, dengan harapan kita bisa melihat dalam 24 jam itu ada apa dengan EKG-nya, adakah yang berbahaya atau berapa banyak. Nah dari situ kita bisa ambil keputusan yang lebih dan lebih jelas treatmentnya gitu.
Dan di Alisa sudah ada ya? Ada. Alhamdulillah sudah lengkap. Termasuk yang tadi untuk pemeriksaan yang ada tadi kan ablasi tadi. Ablasi belum. Belum ya? Ablasi belum. Kita punya Holter, EKG. Kalaupun perlu untuk jantungnya adalah echo, USG jantung untuk melihat struktur jantungnya membesar atau katupnya ada yang bocor gitu. Bisa dilihat dari echo. Iya, seperti itu Bu. Dok, nah untuk kelainan jantung ya dok, apa tadi untuk kelainan jantung sendiri ya dok, apakah ada hubungan nih dengan bisa dari struktur organ jantungnya sendiri dok ya? Kan kita nggak tahu apakah memang awalnya ada ada riwayat untuk jantung gitu ya. Apakah kelainan dari anatomi jantung itu sendiri ya itu juga bisa menyebabkan munculnya gangguan atau tadi berdebar-debarnya jantung itu dok? Ya bisa. Jadi kalau ada kelainan struktur jantung seperti hipertensi kan nanti jantungnya akan menebal, membengkak. Nanti bisa muncul gangguan irama jantung akibat jantung yang membengkak tersebut. Atau ada yang katupnya bocor, lama-lama jantungnya bengkak, bisa juga. Tapi terkadang ada juga tuh pasien yang struktur jantungnya memang normal-normal saja, tapi dia ada memang gangguan di jaras listriknya. Secara struktur normal-normal saja, seperti itu. Baik, untuk semua audiens yang sudah ikut live IG ya bersama kita, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, nah, baik sebelum kita menjawab pertanyaan untuk audiens yang sudah ikut live IG RSUD Alisan ya, ini ada pertanyaan lagi nih dok ya untuk dari saya ini mewakili untuk biasanya dari awam atau sama masyarakat selama ini ya yang datang dengan keluhan masalah berdebar-debar. Nah kalau kemarin ya bahwa untuk usia terkena jantung koroner itu sekarang mengalami kemajuan dong, tidak hanya yang usia lanjut ya, tapi ternyata pada usia muda juga sudah terkena dong. Nah apakah pada kasus-kasus yang untuk ini berdebar-debar jantung ini juga sama dong kasusnya untuk usia muda juga banyak nggak dok yang datang ke rumah sakit untuk kasus ini? Banyak, tapi memang diagnosisnya berbeda antara dakdikduk yang usia muda gitu dengan dakdikduk yang usia tua, berbeda penyakitnya gitu. Yang memang dengan adanya darah tinggi, gula, jadi makin sering gangguan irama jantung yang muncul memang menyertai darah tinggi atau gula tersebut lah, seperti itu. Seperti itu atrial fibrilasi, apalagi tiroid gitu ya, dan hormon. Jadi makin sering gangguan tersebut muncul dan makin mudah kalau memang ya itu jantungnya tidak terkontrol. Tapi secara ini sih berbeda setiap usianya berbeda tergantung penyakitnya begitu. Dok, ini sudah ada pertanyaan ya dok dari audiens kita yang sudah bergabung dengan IG RSUD Alisan. Yang pertama dok ya, dok untuk terapi untuk dada yang berdebar, bagaimana ya dok ya? Jantung saya kok rasanya nggak nyaman. Nah ini dari contohnya ini ya. Ya jadi dok, jantung saya ini rasanya nggak nyaman nih dok, gitu. Jadi terapinya apa? Wah nggak nyaman. Iya. Itu harus pertama dipastikan dulu Bu. Itunya apa? Tidak nyamannya. Tadi ternyata variasinya banyak ya. Bisa dari hanya karena kecemasan gitu, kecapean sampai gangguan jantung yang fatal gitu. Ya EKG sih yang paling penting awalnya. Untuk awal saya kira bagusnya di EKG. Nanti dari situ bisa kita beranjak ke arah mana nih? Apakah ini normal jalan gitu ya, tidak berbahaya. Nah kalau ini usia berapa nih Bu? Nggak ada usianya ya? Ini usianya nggak disebutkan. Nggak disebutkan, rahasia ya? Rahasia. Waduh, rahasia usianya. Baik, Iya. jadi harus ada pemeriksaan dulu. Untuk yang pertama mungkin tadi ya dok ya, cek yang lebih mudah adalah cek radialisnya, dicek dulu yang di pergelangan tangan ya. Itu untuk selanjutnya
datang ke rumah sakit, boleh ke rumah sakit arisan atau ke yang terdekat ya dok ya, pelayanan kesehatan yang terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lanjutnya, jadi atau lanjutan, jadi untuk menentukan atau menegakkan diagnosa pastinya apakah ini faktor psikomatis atau dari memang ada gangguan di jantung ya dok ya. Jadi silahkan ya, jadi kalau misalnya ternyata masih terus berlanjut keluhannya, boleh datang ke rumah sakit untuk dilakukan tes-tes yang untuk menegakkan diagnosa ya dok ya. Ya, betul sekali, Bu. Jangan terlalu khawatir lah. Jangan terlalu Tapi khawatir. harus cepat dievaluasi, Nah, jangan kecolongan juga gitu. Iya betul ya. Baik dok, ini yang kedua dok ya. Dok, dengan adanya virus corona, apa yang harus diperhatikan dok bagi yang pernah sakit jantung? Waduh, ini pertanyaannya ini ya. Jadi secara umum dok, jadi tidak hanya yang jantung corona ini ya, tapi tidak hanya jantung corona, tapi yang sering berdebar-debar juga ya dok ya. Nah kira-kira apa yang harus dilakukan dok di pandemi COVID ini dok? Pandemi COVID memang masalah buat kita semua Bu ya, masalah besar buat kita semua, dan kita juga tidak pernah mengalami ini sebelumnya gitu. Jadi ya memang dari penelitian selama corona ini memang pasien jantung, darah tinggi itu mempunyai angka yang lebih buruk kalau terkena COVID gitu. Jadi ya harus usahakan jangan sampai terkena gitu. Bagaimana caranya? Saya kira pemerintah sudah sering mengkampanyekan Bu ya, jaga jarak, apalagi pakai masker, mencuci tangan, pakai face shield, mungkin kalau pulang ke rumah segera mandi. Nah itu saya kira menjaga imunitas gitu ya, harus happy gitu Bu ya. Jadi meskipun di rumah saja kita buat happy aja ya dok ya, jangan stres. Karena kalau stres tadi ya dok ya, psikosomatis jadi down lagi jadi. Iya, betul sekali. Jadi makan harus yang baik, olahraga, tapi tetap harus protokol kesehatannya dipakai. Kalau untuk jantung, oke dok. Untuk terapinya, penginum obatnya, ada aturannya nggak dok? Aturannya dalam COVID nih? Iya, dalam COVID. Sama, nggak ada masalah. Sama, jadi nggak ada masalah. Jadi Nggak ada tetap ikuti masalah. instruksi dokter ya dok ya. Bahkan tetap harus tetap dikonsumsi selama COVID. Iya. Baik dok, ini pertanyaan dari audiens mungkin baru dua ya. Saya sambung dengan pertanyaan dari saya, tapi mewakili seluruh audiens yang menyaksikan IG live dari Ausan. Baik dok, kalau untuk irama jantung sendiri, emang iramanya itu normalnya berubah-ubah atau memang sama gitu dok? Gitu. Berubah-ubah tapi naik turun sih tetapnya. Pasti ya kan ada rentang gitu kan, 60 sampai 100 kalau saat istirahat. Nanti kalau tidur turun gitu tetapnya. Nanti kalau aktivitas marah gitu, dia akan naik tapi akan turun lagi. Tapi itu kita sebutnya respon normal, respon fisiologis. Yang aneh itu kalau lagi diem, detak jantung 150 gitu. Lagi tidak ngapa-ngapain, detak jantung 130 kali per menit. Nah itu kan pokoknya aneh, ini ada apa nih? Nah seperti itu. Dikoreksi ya dok. Dikoreksi, kita cari kenapa. Ya, baik. Ini untuk selanjutnya nih dok ya, untuk pertanyaannya dok, apa nih keluhan jantung berdebar-debar ini saya harus ke rumah sakit nih dok? Apakah saat saya temukan memang waktu dirawat nadi ya, saat saya istirahat ternyata detakannya itu tadi 150 atau misalnya malah kurang dari 60 dok. Ya kapan? Apakah begitu saya sudah muncul, oh ya memang hari ini saya berdebar-debar nih, tapi saya nggak muncul keluhan kayak ada seseknya, nggak ada keleyengannya, itu nggak ada. Saya tunggu aja gitu dok. Besok muncul lagi gitu, ya. Tapi keluhan itu juga nggak ada gitu. Apakah karena ini sudah saya rasakan setiap harinya muncul, saya datang atau saya nunggu dan denyutnya itu disertai dengan sesak dan keleyengan tadi dok gitu. Oke, kalau yang disertainya adalah juga tadi saya baca tuh katanya bagaimana saya harus berdebar kalau harus datang ke dokter gitu. Tadi saya sudah kita bahas ya, itu ya kalau ada keluhan dengan sesak, nyeri dada, pusing berat atau sampai hilang kesadaran ya, pingsan tuh harus segera. Tapi kalau keluhannya pun makin sering, baiknya berobat, datang untuk dievaluasi itu. Kalau ya hilang timbul itu saya bilang, memang kebanyakannya
tidak ada masalah. Jadi apa? Kebanyakannya tidak fatal sih, baik-baik saja. Dalam arti tidak irama jantungnya cuma mengganggu. Tapi bagusnya memang harus diperiksa supaya memastikan, oh ini nggak apa-apa nih ternyata nih, gitu. Ini nggak apa-apa nih, oh ini nggak apa-apa. Jadi memang harus EKG itu penting sekali. Dalam arti bahwa kita datang ke rumah sakit itu tidak hanya saat kita muncul keluhan, sebenarnya dengan upaya medical check up ya dok ya. Itu salah satunya, betul sekali. Jadi tidak harus datang ke rumah sakit itu tidak harus saat kita merasakan sakit atau munculnya keluhan, tetapi rumah sakit sekarang juga memberikan pelayanan untuk masyarakat yang sehat ya dok ya, dalam artian tadi medical check up ya dok ya. Jadi kita mengetahui secara dini gitu, adakah keluhan atau penyakit yang memang kita belum muncul keluhan, tapi saat pemeriksaan ternyata sudah ada untuk ke arah penyakit jantung gitu ya dok ya. Nah dok, menarik sekali nih perbincangan kita dok. Tadi saya mengulas lagi yang ke depan tentang resiko terjadinya tadi jantung yang berdebar-debar. Di antaranya tadi adalah kita faktor makanan ya kan? Nah, makanan yang seperti apa dok ini yang bisa memicu jantung itu jadi ada masalah dok? Ke arah berdebar. Iya. Sebetulnya tidak ada makanan khusus sih. Beberapa orang kafein, nikotin gitu ya. Tapi itu pun tidak semua orang seperti itu. Jadi kadang-kadang ada orang yang kalau makan minum kopi dia berdebar gitu, atau minum bersoda dia berdebar, tapi orang lain tidak. Jadi kadang-kadang individual gitu. Itu tiap orang berbeda seperti itu. Ya nikotin kayak gitu memang ya rokok itu dihindari sekali Bu, seperti itu. Jadi secara umum ya dok, tidak hanya yang masalah berdebar-debar, jantung, koroner juga. Tadi untuk faktor makanan yang kandungannya ada kafein, nikotin ya, itu bisa mempengaruhi memang ya untuk masalah kesehatan jantung. Baik dok, kita lanjut untuk pertanyaan dari audiens kita ya dok ya. Nih dok, saya usia 54 tahun ya. Kalau naik tangga kadang suka ngos-ngosan. Apakah itu gejala jantung dok? Nah, agak keluar sedikit. Sudah keluar ya, cocoknya kemarin ya, dokter Dendi. Gak apa, tapi kita sampaikan ya dok ya. Mungkin jantung, ada keluhannya ke arah jantung. Nanti akan dievaluasi. Biasanya kan ini, kita naik tangga biasanya kuat-kuat saja gitu ya. Tiba-tiba kok beberapa bulan belakangan atau sebulan belakangan lebih mudah capek gitu. Nah berarti ada sesuatu nih. Salah satunya emang jantung. Tapi bisa juga di luar jantung. Kalau kelainan jantung yang sering ya jantung koroner, penyempitan, yang sering itu, atau gagal jantung juga bisa mudah lelah. Tapi jangan-jangan penyakit paru Bu. Iya, jangan-jangan merokok mungkin. Nah, itu yang perlu kita kaji ya, apakah dari penanya, maaf ini tidak disebutkan laki atau perempuan. Nah, ini dok, nggak ada. Laki atau perempuan, jadi kita apakah perokok tadi yang penggunaan, kalau kemarin itu dibahas tentang hormon ya, untuk yang KB juga berpengaruh. Nah itu ya, jadi kalau ini nggak disebut, nggak ada nih dok wanita atau laki-lakinya ya, tapi usianya aja 54 sudah mulai ya, jadi untuk resiko sudah mulai ada ya, udah mulai agak senior lah ya. Ya, jadi memang harus dilakukan pemeriksaan dulu ya dok ya, untuk menegakkan apakah ini masuk ke penyakit jantung atau tidak, karena ada bisa saja tadi disebutkan ini apakah ke arah yang bermasalah adalah paru-parunya ya dok ya. Nah itu harus ada pemeriksaan lanjutan. Jadi kami sarankan kalau usia memang sudah usia yang memang ini apalagi 54 tahun ya dok ya, nah harus mulai dievaluasi tadi. Jangan ya, jadi tidak usah nunggu kalau ada keluhan, tapi datang silakan. Alhamdulillah di Rumah Sakit Arisan sudah ada medical check up. Jadi kita melayani orang-orang yang sehat juga ya dok ya, untuk mengetahui secara dini apakah ada gangguan di area jantung, ada gangguan diabetes ya, ada gangguan di hatinya ya. Insya Allah di Rumah Sakit Umum Daerah Arisan sudah ada dok untuk pemeriksaannya. Ini untuk pertanyaan selanjutnya dok ya, menyambung pertanyaan pertama dok.
tadi masih berlanjut ternyata dok ya. Ini usianya 30 tahun dok, ya kan? Wanita, ya. Pernah ada riwayat VS dok? VS ya? Iya. 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 Oke. Nah ini mungkin masalahnya juga berdebar-debar dok, jadi nggak selesai. Jadi menarik juga nih, Iya. status tahun nih. Usia muda, wanita gitu ya. Usianya biasa sebegitu. Itu yang saya bilang ini yang salah satu, ini yang skip beat itu ibu ya. Yang sering nadinya tiba-tiba ada yang hilang gitu. Mungkin VS atau PVC orang nyebut, atau kita sebutnya ekstrasistol gitu. Itu kebanyakan ekstrasistol itu penyebabnya bahkan tidak diketahui. Jadi memang pengennya Allah aja gitu ada, karena mekanismenya otomatisasi gitu. Dan alhamdulillahnya untungnya kebanyakan itu dia hanya mengganggu tapi tidak fatal biasanya VS usia muda ini biasanya ya, tapi ada beberapa kasus yang memang dia potensi fatalnya ada gitu, tapi kebanyakan nggak ada apa-apa. Dan dia itu terapinya mulai dari manajemen stres gitu ya, manajemen stres, mungkin hindari obat-obat yang menimbulkan stimulus berdebar, sampai beberapa obat-obatan yang memang khusus untuk mengurangi berdebarnya itu. Sampai kalau memang ber-VS sering sekali ya, kita buktikan dengan pemeriksaan seperti tadi Holter. Nah itu setelah berhasil, wah ternyata banyak sekali VS-nya dalam 24 jam. Misalkan lebih dari 20% detaknya itu VS semua. Nah itu mungkin harus diablasi. Ya, selain obat-obatan gitu untuk. Tapi kalau misalnya ada cuma sekali-kali, ternyata periksaan juga gitu. Nah itu kadang-kadang obat-obatan saja cukup begitu. Ini pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Dok, kadang irama jantung berdegup kencang secara tiba-tiba. Ini sama yang tadi kita bahas ya dok ya. Bukan ketemu calon itu ya? Nah, kadang irama jantung berdegup kencang secara tiba-tiba. Apa itu dikategorikan sudah terkena penyakit jantung dok? Iya, nanti sudah 150 kali per menit aja. Nah itu kita cek dulu itu apa? Kita ajar Cek nadi, pegang nadi. Kita ajarkan bu, pegang nadi. Betul nggak nih saya kencang banget nih? Bener nggak saya lebih? Tapi memang ada yang normal, tapi karena ada gangguan katup, dia terasa lebih gitu. Itu mungkin juga. Tapi belum tentu ibu sakit jantung. Belum tentu bu. Itu ya tinggal dicoba aja datang, bisa berobat ke dokter yang terdekat. Insya Allah nanti diberikan pencerahan ya. Iya. Baik, dan disarankan ya karena belum tentu ya penyakit masuk ke penyakit jantung, tapi ya jangan kita lengah. Jadi datang, tidak ada salahnya kita datang untuk melakukan check up ya dok ya, untuk di rumah sakit ya. Tapi untuk pertama kita mendeteksinya tadi adalah dengan pemeriksaan di nadi radialis atau yang di pergelangan tangan yang kita cek apakah iramanya ya dok ya tadi meningkat saat istirahat ya. Kalau istirahat normal 60 sampai 100 ya dok ya. Nah 60 sampai 100 atau 90. Nah dalam proses untuk pengecekan ya saat diraba adakah tadi ada yang hilang, irama yang hilang ya, atau ternyata di bawah 60 sampai 100 ya dok ya, atau ternyata lebih tinggi lagi. Nah itu ya, itu yang harus dilakukan pertama kali kalau terjadi jantung berdebar-debar ya. Jadi kita harus latih sensitivitas tangan kita untuk meraba nadinya tadi ya dok ya. Betul sekali. Tidak sulit kok. Tidak sulit. Iya, Insya Allah bisa semuanya. Baik dok, ini semua pertanyaan sudah kita jawab dok ya. Nah, kira-kira nih dok, sebagai closing nih, tidak terasa ya dok ya. Sejam belum belum ya dok ya. Baik, ya ada nggak dok nih pesan-pesan yang akan dokter sampaikan untuk audien kita yang ada di rumah ya, terutama ini kan kita dalam pandemi COVID ya dok ya. Upaya kita untuk misalnya kita dibatasi ya untuk keluar rumah ya, kita lebih banyak beraktivitas di rumah ya. Nah
untuk pesan yang disampaikan mungkin untuk pasien yang sudah memang didiagnosa jantung, kira-kira nih dok, apa yang harus dilakukan ya. Terus kemudian untuk yang belum terkena penyakit jantung atau didiagnosis jantung, atau jangan biar tidak terjadi dagdikduk tadi yang mengarah ke gangguan jantung, kira-kira apa yang harus dilakukan dok? Saya pikir kita harus menerapkan pola hidup sehat secara umum baik bagi yang sehat, apalagi yang sudah sakit Bu ya, yang sudah punya penyakit. Pola hidup sehat sangat penting, mulai dari pikiran yang tenang gitu ya, yang happy, kemudian makanan hindari yang terlalu kandungan garamnya tinggi lemak gitu ya. Goreng-gorengan juga saya kira harus mulai ditinggalkan, dan perbanyak serat dan buah-buahan. Saya pikir jangan merokok. Kalau yang minum alkohol ya jangan juga gitu ya, jangan stop alkohol ya. Terus olahraga teratur, penting sekali karena tidak ada obat yang bisa menggantikan olahraga. Gitu ya dok ya. Tidak ada yang bisa menggantikan olahraga. Nah dok, saya ini dulu, kalau untuk olahraga nih, kalau untuk yang kasus untuk yang debar-debar sama yang untuk yang normal, ada bedanya nggak dok nih? Ya sekalian nih, menarik. Iya, saya tambah lagi ini. Kenapa menarik? Karena kan tadinya mau ditutup Bu, nggak jadi Bu. sudah semua closing, tapi kalau itu menarik sekali. Jadi masalahnya ada olahraga tidak tergantikan dengan obat. Nah kalau untuk pasien yang sudah berdebar-debar sama yang belum berdebar-debar atau jangan sampai berdebar-debar karena masalah jantung, kira-kira ada bedanya nggak dok nih? Saya pikir jangan mungkin olahraga pada orang yang sudah sakit jantung kali ya. Kita permudah aja lah ya. Sebetulnya bedanya sekali tidak ada, tapi kapasitas fisiknya orang yang sudah punya sakit jantung biasanya berbeda. Jadi sama-sama aja sebetulnya Bu, tapi ada batasannya yang sudah sakit jantung. Kalau ada sesak nafas, dadanya mulai berat, sesak kelengan, berdebarnya kok aneh, berhenti dulu. Habis itu mau lanjut lagi boleh gitu. Jadi dan obat-obatan harus tetap diminum gitu. Jadi jangan sampai karena sakit jantung malah tidak mau olahraga. Bahkan penelitian akhir-akhir ini dari dulu juga selalu menyebutkan bahwa pasien yang sakit jantung dengan olahraga itu lebih baik angka harapan hidupnya, kualitas hidupnya pun lebih baik, begitu Bu. Jadi ada ya, baik, mungkin saya ini ya dok ya, saya rangkum nih. Baik, saya rangkum ya. Jadi ini closing dari kesimpulan dari tema kita hari ini ya dok ya, bahwa yang pertama ya, kalau terjadi serangan terasa jantungnya deg-deg atau berdebar-debar ya, yang pertama yang harus kita lakukan saat di rumah adalah kita belajar untuk cek nadi kita ya dok ya. Nah untuk normalnya saat istirahat ya itu dari 60 sampai 100. Kita lihat iramanya, apakah iramanya cepat ya, kemudian sedang, lambat, atau di antara saat kita raba 60 sampai 100 itu ada yang hilang. Nah, tidak teratur. Nah, itu. Kemudian yang kedua, bahwa kita bisa menghindari atau mencegah terjadinya gangguan masalah jantung dalam tubuh kita dengan tadi pola hidup yang sehat ya dok ya. Jadi gimana kita mengelola stres, karena memang stres yang ini yang tidak bisa terkelola bisa menyebabkan tadi ya dok ya, psikosomatis dan hidup. Ya kalau gaulnya setiap hari jantungnya bermasalah. Nah itu jadi ya pengelolaan stresnya. Kemudian dari makanan ya dok ya, ya hindari makanan yang kandungan tadi kafeinnya ya. Terus makanan-makanan yang mungkin ini ya dok ya, bahan pengawet juga ya dok ya, atau yang ini ya? Tidak khusus ya. Oh ya, saya kira pola hidup aja ya, yang kadar garamnya juga tidak terlalu tinggi ya dok ya tadi ya. Makan tinggi
serat ya, kemudian sayur buahnya ya dok ya yang harus ini, dan rendah lemak, kemudian olahraga yang teratur ya dok ya. Jadi tidak hanya untuk yang sehat, tapi yang sudah menderita penyakit jantung tetap melakukan aktivitas tetapi disesuaikan dengan kondisinya ya dok ya. Ya, tapi rutin dilakukan tiap hari ya dok ya. Dan jangan lupa untuk yang sudah didiagnosa jantung, meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, tetap lakukan instruksi dokter kalau ada keluhan ya, datang ke rumah sakit dengan tetap patuhi protokol kesehatan ya dok ya. Dan saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan, yuk kita jadi pejuang untuk negeri kita ya. Kita untuk jadi pahlawan untuk saat ini tidak harus kita berperang ya dok ya, tetapi berperang karena kita musuh kita tidak terlihat. Tetap lakukan 3M ya dok ya. M yang pertama memakai masker, M yang kedua mencuci tangan, dan M yang ketiga menjaga jarak. Yuk kita bersama-sama untuk menjadi pejuang untuk negeri kita untuk saat ini. Baik, terima kasih dari saya Hartati. Saya tutup untuk pertemuan hari ini, dan jangan lupa besok saya akan hadir dengan tema yang berbeda dan tidak kalah menarik dengan tema-tema yang sebelumnya ya dok ya. Untuk besok ya, kita akan ketemu dengan Dr. Anggia Kusuma Putri ya. Nah ini bagi ibu bapak yang masih punya ya balita atau anak usia anak ya, besok akan kita bahas tentang bagaimana bisa si kecil itu menderita penyakit jantung. Ya. Nah, menarik sekali dok. Kalau kemarin harus dilihat Bu ya. Nah, bisa langsung konsul juga Bu ya. bisa langsung karena kita interaktif dok ya. Kalau kemarin kita bahas dari usia muda 35 ya kan, kemudian lanjut usia ya dok ya. Nah besok bisa jadi dari mulai lahir balita ya dok ya, itu bisa terkena jantung. Nah ya tapi sangat menarik sekali. Jadi jangan lupa besok akan saya temani lagi tentunya dengan dokter yang berbeda, dengan dokter spesialis jantung juga, dengan dokter Anggia Kusuma Putri ya. Kita akan bahas tentang bagaimana kalau si kecil terkena atau didiagnosa penyakit jantung. Baik, saya tutup untuk kegiatan hari ini ya. Ingat, salam S3K, senyummu senyumku, sehatmu kebahagiaanku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.